Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatuh fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Ustaz Yusuf Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dilancarkan segala urusan dunia akhiratnya, dilancarkan umurnya, rezekinya dan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati bapak-bapak jamaah sekalian, ya, selalu terus istiqomah dalam melaksanakan rutinitas pengajian mingguan jadi Sawah Ceger. Alhamdulillah bertemu lagi pada episode selanjutnya, ya, mau menerangkan bahwa sebelum keisi ini pengarang kitab namanya, kalau takribnya gitu ya, ada matan ada syarah gitu, ada matan ada syarah. Kalau matan itu simpel, tapi kalau syarah nanti dijabarkan ya. Kalau untuk matannya pengarang kitabnya siapa? Abu Syuja. Dan untuk takrib ya ini ya, untuk Fathul Qorib ya, syarahnya itu Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i itu syarahnya. Nah, harus tahu gitu ya, permulaan ngaji kita harus gitu, harus tahu pengarangnya, harus tahu kitabnya gitu, artinya apa, harus tahu apa isi kitabnya gitu kan, seperti itu ya. Jadi kadang kitab ini juga sama gitu, bukan dari golongan Imam Syafi'i aja, Hanifah, Malik, Imam Bali ada gitu ya, kuning gitu. Ya harus milih-milih gitu, seperti itu. Nah, sekarang di sini untuk khusus li Syafi'i menerangkan tentang madhab Imam Syafi'i ya, seperti itu ya, masih dalam kategori bangsa Syafi'iyah gitu, bangsa Syafi'iyah, menerangkan tentang fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pasal yang selanjutnya ya. Kemarin sudah diterangkan pertemuan yang lalu tentang masalah wudu ya, wudu sunah-sunah wudu, banyak sebenarnya sunah-sunah wudu ya, seperti itu ya. Boleh kitab-kitab yang tebal naik lagi terus ya, Fathul Mu'in terus ke sana ya. Masih banyak lagi gitu ya, seperti itu. Ini dasar-dasarnya aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ay hadza paslun wal istinja. Wal istinja utawi istinja iku wajibun, hukume wajib minal bauli wal ghaiti ya, hukume wajib minal bauli wal ghaiti, saking muyuh wal ghaiti. Ghaid itu bisa dikategorikan maknanya itu buang air besar ya, ghaid. Istinja itu apa? Wal istinja utawi istinja atau utawi cewok kalau bahasa Jawanya. Cebok, apalagi kokombe. Bener kokombe. Kombe diombehan heula, kalau bahasa Sundanya diombehan heula. Cewokin dulu ya. Kalau bahasa Indonesianya cebok. Istinja namanya, bahasa Arabnya itu istinja. Iku wajibun, hukumnya wajib itu, hukumnya wajib. Yang dimaksud dengan wajib itu apa gitu kan, seperti itu. Wajib itu ya hukumnya wajib. Jadi ketika istinja ya hukumnya itu wajib ya, cebok final bauli wal ghaid ya, daripada setelah kencing
buang air kecil dan buang air besar hukumnya wajib dicebokin gitu. Karena itu sesuatu yang keluar itu najis. Nah seperti itu hukumnya wajib. Di sini ada kitab Durusul Fiqhiyah ya, lebih dasar lagi namanya kitab Durusul Fiqhiyah, diterangkan kitab Durusul Fiqhiyah yang jilid 2. Jilid pertama ada 1 ya, jilid kedua dan jilid ketiga Durusul Fiqhiyah. Nah, Durusul Fiqhiyah ngaji fikih. Di sini diterangkan al-ahkamu syariah, hukum syariat ya. Hukum syariat, al-ahkamu syariah khamsatun. Hukum syariat itu ada 5 wahiyya al-fardu wal haram was sunnatu wal makruh wal mubah. Jadi hukum syariat, tahu apa hukum syariat? Iya, hukum syariat, hukum agama syariat ya. Hukum syariat itu ya menjauh dari fardu, haram, sunnah, makruh dan mubah. Nah itu hukum fikih itu seperti itu, tidak jauh, tidak lepas seperti itu. Di sini diterangkan lagi al-fardu, apa yang dinamakan dengan fardu. Al-fardu huwa alladhi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Artinya alladhi yusabu, ketika diganjar yang mengerjakannya, wa yu'aqabu, dan disiksa ketika meninggalkan, itu hukumnya wajib. Nah, kan paham Pak? Wajib itu ya, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah itu ya. Al-haram huwallazi yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Sebaliknya dari kata fardu atau wajib. Yusabu tarikuhu, diganjar orang yang meninggalkannya, dikasih pahala ketika meninggalkan perkara haram. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan di apa? Disiksa atau mendapatkan dosa ketika mengerjakan. Berarti kan sebaliknya dari fardu atau wajib. Nah itu al-haram ya. Itu seperti itu. Ketika kita ingin melakukan apa, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, contohnya makan bangkai kan haram hukumnya ya. Terus apalagi memakan daging anjing atau babi dan seterusnya, itu ya, hewan-hewan yang tidak dihalalkan gitu. Nah di situ ada datiyahnya, berarti kita melakukan pencegahan dari keharaman, maka Allah ganjar seperti itu. Tidak bisa ketika ada apa namanya datnya di depan kita gitu ya, terus mendapatkan pahala keharaman itu gitu ya. Makanya ada barangnya dulu, sesuatu yang diharamkan kita menghindarkan, baru mendapatkan pahala gitu kan, seperti itu, karena niat untuk meninggalkan keharaman tersebut. Paham Pak? Yang ketiga as-sunnatu wa hiya allati yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ketika yang namanya sunnah itu apa? Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Diganjar ketika orang yang mengerjakannya dan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan siksa ketika meninggalkan. Itu sunnah. Ya paham Pak? Al makruh. Terus selanjutnya yang keempat, walladzi yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Yang dinamakan dengan makruh itu alladzi yusabu tarikuhu, diganjar ketika meninggalkan, ya dikasih pahala ketika meninggalkan. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan tidak mendapatkan siksa ketika mengerjakan. Paham Pak? Bingung nggak ini? Definisinya semua gitu. Insya Allah paham Pak. Nah, terus selanjutnya yang kelima al-mubah, waladhi laisa fihi sawabun wala yu'aqabun, ya. Waladhi laisa fihi sawabun, ketika meninggalkan, ketika mengerjakan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan siksa, itu namanya mubah. Ya, perkara mubah itu apa? Perkara mubah apa? Banyak contohnya. Seperti makan, ya, mubah hukumnya. Asal hukum asalnya itu wenang atau mubah gitu kan, boleh makan ya. Tetapi hukum makan itu bisa jadi wajib ya, bisa jadi haram gitu kan, seperti itu bisa.
kalau kita niatkan untuk ibadah kuat kepada Allah Subhanahu beribadah kepada Allah gitu kan, kalau tidak makan gitu, kalau kita tidak makan nih ya, tidak makan bakal nggak kuat untuk ibadah, maka hukumnya wajib juga. Bisa pun ada keharaman pun makan, contohnya kayak tadi makan haram-haraman gitu kan, perkara-perkara yang haram seperti itu, tapi hukum asalnya itu mubah ya, seperti itu. Tambah sampai sini. Nah itu hukum fikih, hukum syariat itu ada 5. Di sini diterangkan lagi al istinja, cewok itu hukumnya wajib. Berarti hukumnya wajib itu ketika meninggalkan mendapatkan dosa. Ya, minal bauli wal ghaid, dari buang air kecil ataupun buang air besar. Wal afdalu lan utawi kang luwih utama iku ayas dan jia. Nyenta cewok sapa si wong bil ahjari kelawan pira-pira watu. Lebih utamanya cewok itu atau cebok itu istinja itu lebih utama dengan batu ya, dengan batu. Summa yutbi'aha nuli manut takan sapa si wong ha ing ahjar bil ma'i kelawan banyu. Terus kemudian setelah selesai memakai batu dilanjutkan dengan memakai air, itu lebih utamanya ya. Cebok itu pakai batu dulu harusnya gitu kan, baru kemudian pakai air. Tapi ada aturan mainnya di situ ya, ada aturan mainnya, batunya berapa gitu kan, seperti itu kan. Di sini ahjar itu kan jamak dari hajarun, hajarani, hajarun satu batu gitu kan, hajaroni 2 batu, ahjar piro batu, banyak batu. Nah, seperti itu. Jadi berapa batunya yang harus diperlukan gitu kan, seperti itu. Jadi yang lebih utamanya kata pengarang kitab itu ketika istinja itu lebih utama dengan batu, terus kemudian disusul dengan air. Waya juju ayak tasiro al ma'i, boleh waya juju tuh hukumnya mubah, boleh menang ayak tasiro ngeringkes sopo si wong alal ma'i ing atase banyu au ala salah sati ahjarin atawa ing atase dulu piro-piro waktu. Boleh milih salah satunya, mau pakai air boleh, mau pakai batu salah satunya boleh seperti itu. Tapi yang lebih utama itu apa, didahulukan dulu batu dulu, berarti batunya 3 semuanya ya, berarti bawa 3 semuanya tuh kan, kemudian disusul dengan air. Tapi kalau misalkan milih salah satu gitu, mau yang mana dulu tuh, air dulu boleh mangga, terus kemudian batu boleh, milih salah satu gitu kan, gitu, boleh gitu. Sini diterangkan dalam syarahnya wal wajibu salah satu masahatin walau bi salah satu atrofi hajarin tuh, ketika menggunakan batunya harus 3. Nah di sini wajib hukumnya salah satu masahat, 3 kali usapan. Batunya itu bawa 3, semuanya itu harus dipakai semua, wajib 3 usapan ya. Bawa batu ya bayar, bawa batu ke WC gitu ya kalau bisa. Ini abdolnya gitu, seperti itu. Bawa 3, wajibnya itu 3 kali usapan, satu batu satu, jadi kan 3 semuanya tuh. Nah itu wajibnya. Habis di situ apalagi li'annahu yazilu ainan najasah wa asaroha, karena seperti itu tuh untuk menghilangkan apa, ain najisnya, datiah najisnya, atau asarnya, atau bekas-bekasnya seperti itu ya. Kalaupun misalkan bawa 3 batu, tetapi misalkan satu batu itu sudah bersih, tetap harus pakai 3 batu